suaminya hampir 9 bulan lebih. Dan suaminya bawa anak coba. Sekarang klien kita ini hidupnya sendiri. Seorang istri yang pengen mencari suami dan juga anaknya. Bayangin, ini nggak hanya kehilangan satu orang, tapi 2 orang sekaligus, yaitu suami dan juga anaknya. Ini kita mau ke rumahnya, namanya klien kita siapa? Iya. Dia ya. Kita mau ke rumahnya, kita udah janjian sama dia dan dia katanya mau langsung pencarian. Nah, pas sampai di deket rumahnya, ini kita ngeliat ada masalah ini depan rumahnya. Tiba-tiba ada orang badannya gede-gede, pakaian hitam-hitam, ngangkat-ngangkat barang. Nah, di situ ada seorang perempuan yang berusaha mencegah. Ini rumahnya? Sebentar Pak. Ini apa ini? Sebentar Mbak, sebentar. Ini ada apa Pak? Maaf Pak, ini ada apa ini? Nih Mas nih, suaminya dia itu judi, punya utang kabur. Makanya gua ambilin barang-barang nih Bang, gua jaminan Bang. Ya dia, sebentar kan yang utang suaminya Pak. Ya dianya kan yang nyuruh mertuanya Bang. Hah? Saya udah ke rumah mertuanya, ya. Ibunya si Angga tuh, suaminya dia tuh, yang kabur punya utang. Dia nyuruh. Ya iyalah. Saya mau sih betul saya ya Allah. Yang punya utang kan bukan saya. Yang punya utang itu Mas Angga. Kita ini juga masih nyicil nih Mbak nih. Iya, saya masih nyicil makanya jangan diambil. Mas Angga. Ya kalau nggak ada jaminan gimana? Udah tip. Ya, sebentar Pak, sebentar dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Mas, sebentar. Mas, sebentar dulu dong. Ini pingsan, jangan pergi begitu aja dong. Tanggung jawab dulu. Bukan urusan saya Mas. Hah? Dong, pingsan begini masih aja diambil ini kan kasihan dong. Bapak harus punya hati dong, Pak. Ini buat jaminan kalau nggak dibawa barang-barang. Pak. Bentar dulu, Pak. Bentar dulu, Mas. Ini Bu bisa bilang sih. Nah dulu Bapak kalau punya hati jangan gitu dong. Iya, tapi ngomong jaminan Mas. iya dong, jangan bukan urusan, tapi lihat dong anak ini dulu. Coba deh pikir. Sampai dia sadar dulu baru ngomong baik-baik, jangan begini dong. Iya, tungguin dulu. Ini nggak khawatir kalau kita kami di sini jaminan. Aneh-aneh aja sampai. Saudaranya pakai bukan. Iya, orangnya lagi ada. Ayo. Saya nggak akan lepasin. Ayo, tunggu dulu. Bapak tunggu, Bapak bantuin dia dulu sampai dia sadar nanti. Ayo. Ini saya nggak lepaskan. Ayo, bantuin dulu. Sampai dia sadar baru ngomong baik-baik. Nggak asal ngambil seperti ini dong. Tapi barang dibawa Bang. Barang dibawa Nggak bisa Bang, ayo. Kita bantuin klien kita Mbak Lia ini, kita tenangin dia, kita kasih minuman dia dan dia agak mulai mendingan di sini. Utangnya berapa? Kok dua ngomong? Suaminya dia si Angga itu judi, kabur. Utangnya 5 juta Bang. Ini buat jaminan. Buktinya apa dia utang 5 juta? Ada surat pernyataannya? Dia kabur kok. Namanya judi pakai bukti. Ini udah seizin mertuanya nih. Mana mertuanya? Nggak bisa Jadi gitu, Pak. rumahnya Bang, kalau nggak percaya udah ke Ya, rumahnya. suruh sini aja mertuanya. Mertuanya harusnya kalau emang iya mertuanya ngomong langsung ke dia dong, gak lewat Angga. Iya, nggak bisa kayak begitu, Bang. Iya. Ya kan? Nggak bisa kayak begitu. Buat jaminan Bang, sama Bang. Ya masih jaminannya Terus kalau misalkan Bapak ngambil gini, utangnya berkurang nggak? Ya kan nggak ada jaminan juga. Utangnya berkurang mana buktinya? Angganya udah 9 bulan nggak pulang ke rumah. Udah 9 bulan, Pak. Pokoknya ambil. Bawa. Nggak bisa, nggak ada bukti juga. Nggak ada bukti. Pak. Nggak bisa. Ini Bang, ini nggak bisa seperti ini. Apa sekalian ribut aja, Pak? Hah? Ayo. Udah lepasin udah. Udah, nggak usah ikut campur. Ayo. Apa itu? Udah. Sekarang ini barang-barangnya taruh aja Bang. Punya. Gigi tolong Kim. Ayo putih kayak apa? Punya hati itu orang. Malah lagi pingsan begini kok.
Ada minum nggak ini? Iya. Iya. Barang saya gimana, Mbak? Tenang, tenang, tenang. Mbak. Tenang, tenang, tenang. Barang saya mana? Tenang. Tadi kita berusaha pertahanin, Mbak. Tapi mereka katanya Mas Angga punya utang 5 juta. Makanya TV-nya dibawa tadi. Iya. Kamu duduk dulu deh, kamu habis pingsan. Tadi kita udah berusaha, tapi mereka maksa, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Ini kita pertahankan, berhasil ini cuma dipasangin aja, Mbak. Kita udah berusaha terus, nggak bisa. Dia kekeh karena katanya disuruh sama orang tua kamu. Jadi sebenarnya dia sendiri nggak tahu kenapa suaminya pergi bawa anaknya. Yang dia tahu suaminya ini banyak utang. Dia dikejar-kejar sama debt collector dan akhirnya dia melarikan diri. Dia main judi, terus segala macam, Mbak. Dia tuh ngabisin duit loh. Pemasukannya nggak ada, Mbak. Saya bingung, saya juga udah kerja, Mbak. Saya bingung, Mbak. Gimana, Mbak? Anak saya kasihan, Mbak. Saya kangen sama Caca, Mbak. Yang saya dibawa sama suami, Mbak. Iya, dibawa sama suami saya, Mbak. Tolongin saya dong, Mbak. Anak saya, Mbak, kasihan. Anak saya perempuan, Mbak. Jadi Mbak tujuannya mencari suami Mbak, ngambil anak Mbak, atau mau tujuannya tetap menikah sama suaminya Mbak? Saya tujuan mau ngambil anak saya, Mas. Anak saya kasihan. Saya kangen sama anak saya. Cuman pengen ngambil anaknya. Iya, Mas. Walaupun nanti besok suami nggak balik sama Mbak. Ya, anaknya. Iya, boleh saya punya anak saya, Mas. Tolongin saya, Mas. Anak saya, Mas. Kasihan. Kita tanya sama Mbak Lia, udah coba cari keluarganya, dia bilang sudah Mas, tapi keluarga seakan-akan nutupin keberadaan suaminya. Dia, kok bisa? Kenapa ini? Terus Mbak sekarang Mbak mau nyari kerja apa apa balik lagi ke keluarganya? Oh, ke mertua saya ini. Oh, balik lagi nanya ke mertuanya. Akhirnya kita sepakat sama klien kita Lia datang ke tempat usaha mertuanya. Mertuanya namanya Surti, ibu dari Mas Angga. Ya udah kalau gitu kita coba ke rumah mertuanya ya, ke tempat usahanya ya, jual ikan ya. Kalau di tempat usahanya nggak ada, kita ke rumahnya, tahu kan rumahnya? Tahu. Ya udah kita langsung ke sana aja ya. Assalamualaikum Bu Surti. Assalamualaikum Bu Surti. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum Bu Surti. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Ngapain? Mertuanya langsung lihat Mbak Lia ini marah-marah. Dia nggak suka, dia sewot, pandangan matanya tajam dan dia bilang, Saya dari mana kamu? Kamu dari mata Anda. Iya, Bu. Kamu kurang puas. Hah? Kamu kurang puas bikin anak saya sama cucu saya menderita. Sekarang kamu berangkat ke baik, kamu kali anak saya. Terus ngapain ada di kayak segala? loh, maaf Ibu nggak salah paham ini. Ibu maaf Ibu nggak salah paham ini. Bu, barang saya diambil, itu masih kecil, Bu. Barang kamu diambil, iya. Katanya katanya anaknya Ibu yang punya hutang. Makanya. Tanyakan semuanya sama dia. Kenapa dia berhutang dan buat siapa dia berhutang? Anak saya tidak pernah berhutang. Semuanya tanyakan sama dia. Loh, kita udah ketemu Anak debt ibu. kolektornya. Iya. Dia bilang anak Ibu yang utang, bukan istrinya. Kita udah ketemu Ibu. Sekarang kamu maunya apa? Pokoknya saya nggak mau peduli. Saya nggak mau tahu anak saya yang tidak pernah dengan saya. Sekarang kamu pergi. Pak, jangan bicara Ibu. Ibu. Astagfirullah, Ibu. Ibu sabar dulu, Ibu jangan gitu dong. Ibu kan astagfirullahaladzim, Ibu. Saya udah nggak mau tuh punya kamu.
Ibu bagaimanapun juga dia nggak bisa dipisahkan sama anaknya, Ibu. Ibu, astagfirullah. Ibu dengerin, gimana pun juga dia butuh anaknya, Ibu. Dia butuh sama anaknya. Saya tidak peduli. Dia bukan saya lagi. Dia hanya bikin anak saya susah. Dia hanya bikin saya menderita. Loh, sekarang silakan. kan dia ditinggalin kok, masa dia yang bikin susah, gimana ceritanya? Harusnya introspeksi diri. Kenapa sampai suaminya meninggalkan dia? Ini suaminya dia banyak utang, Ibu, makanya dia ditinggal. Justru itu. Dia- Karena dia terlalu banyak menuntut sama anak saya. Sampai anak saya punya hutang. Sekarang dia suruh koreksi diri. Makanya suaminya coba ngomong baik-baik, Ibu, sama istrinya, jangan pergi begitu saja. Saya nggak tahu anak saya ada di mana. Dia lihat baik-baik ini, dia ingin untuk cari suaminya. Dia baik-baik untuk bantu lunasin utang-utangnya, tapi kok malah dituduh. Astagfirullah, udah. Ibu, udah. Ya, udah kita pergi. Ibu, saya udah bersama, saya jadi tidak baik. Ibu, udah, Ibu. Ibu Surti di situ malah marah-marah, dia ambil air, nyiram kita semuanya. Klien kita disiram badannya. Tim kita juga disiram badannya. Ibu, udah, Ibu, ini loh, Ibu, sampai kayak gini muntah-muntah ini loh, udah jangan, Ibu. Astagfirullahaladzim. Udah nih. Jangan kemasukan ini nih, apa, air ikan tadi itu loh. Minum air ikannya, Ibu. Ibu nggak boleh kayak gitu, Ibu. Kasihan coba nih sampai muntah-muntah begini. Ya udah, yuk. Saya itu pas mertua saya, Bang. Saya tidak mau tahu. Udah, Ibu, ya kita pergi, Ibu. Pergi. Ngapain pakai bawa begini segala? Pergi. Udah. Klien kita ini sedih, bajunya basah semuanya. Dia nangis, dia syok, ternyata ibu mertuanya nggak pernah ngertiin dia, ibu mertuanya nggak pernah memaafkan dia. Mertua saya jahat banget sama saya, Bang. Saya disiram kayak gini. Keluarganya pada jahat sama saya, Bang. Pada saya salah apa, Bang? Tadi dia bilang, Mbak, katanya perempuan yang nuntut katanya. Dan nggak bisa ngertiin suami, katanya nggak bisa ngasih suami yang benar katanya. Nggak bisa ngelainin suami dengan baik dan anak juga. Makanya kita juga bingung loh, kok malah ngerugiin suaminya, ngerugiin keluarganya. Kok aneh sih, Mbak? Maksudnya gimana ini? Nggak tahu, Mas. Saya juga bingung. Ibunya itu selalu begitu sama saya, padahal saya udah baik sama Mas Angga. Kita tenangin dia, ya. Kita kasih pengertian dan kita ajak dia pulang karena dia harus ganti baju. Nah, pas kita perjalanan pulang meninggalkan tempat usahanya Ibu Surti, tiba-tiba Mas, itu Rusdi, Mas. Rusdi. Iya. Siapa Rusdi? Itu teman. Yang mana? Yang ini? Yang Iya. topian ini? Iya, kerja sama Oh, yang ini? ibunya. Rusdi itu pegawainya Ibu Surti. Makanya begitu dia ketemu Rusdi, dia berharap Rusdi ini tahu sesuatu tentang Mas Angga. Yang ikan tadi, tempat ikan tadi. Iya. Oh, ini. Yaudah kita turun aja kalau gitu langsung. Yuk kita samperin aja. Buru-buru mobil kita berhentikan, kita langsung lari menuju ke tempatnya Mas Rusdi. Ayo kejar. Ayo langsung kejar dong. Mas Rusdi? Ya. Halo Mas, ya Mandala di Antv. Ya. Mas Rusdi ini kerja sama mertuanya? Mas Angga? Ibunya Mas Angga kan? Oh iya, Mbak Surti. Mbak Surti, Ah. iya. Mas mau tanya, ini Mas tahu nggak di mana keberadaan Mas Angga? Oh. Karena udah lama banget Mas Angga ini kan Saya udah. nggak tahu menau ya. Saya nggak tahu Mas, menau. udah tolong kita. Loh, Mas, Saya nggak tahu menau. nggak, sebenarnya ada apa Mas? Sebenarnya ada apa? Enggak, Mas kan cuma bantuin aja, nggak apa-apa dong. Di mana, Mas? Jangan. Saya kan ketemu sama Nggak, sebenarnya saya cacat, Saya nggak bisa beneran, saya nggak bisa. nggak bisa kenapa?
Kita di sini tujuannya cuma pengen membantu Mbak Lia pengen ketemu sama suami dan anaknya. Sudah 9 bulan loh Mas. Sebenarnya gini, saya sebenarnya nggak enak. Saya kan udah dipesan sama Pak Surti. Suruh jangan kasih tahu siapa-siapa tentang masalah Angga. Loh, tahu mana anaknya? Ya loh, tahu. kenapa emang nggak boleh diomongin kenapa? Saya nggak tahu. Pokoknya. Coba apa ceritanya? Saya jujur aja ini nggak enak nih, ada apa nih begini. Ya udah kalau itu ngomong berdua sama saya bisa kalau gitu nggak ada tanpa kamera gimana? Hah? Oke, tapi tanpa ada kamera begini. Ya udah kita ngomong berdua aja kalau itu. Tolong jangan kasih tahu siapapun kalau saya membocorkan ini. Oh gitu, udah lama tinggal di sana Mas? Kalau terakhir sih saya lihat di situ, nggak tahu udah lama belum. Terakhir tuh kapan Mas? Ya beberapa bulan yang lalu lah. Berapa bulan yang lalu Iya. Mas di sana ya? Di daerah mana Mas rumahnya Anggi? Saya kurang begitu paham. Tapi Pasti tahu ya si ya mungkin dia tahu sih, dia tahu. Bali ya tahu ya. Oke Mas kalau gitu. Bener Mas ya? Tapi di rumahnya Mbak Anggi ya? Iya. Nggak ada informasi yang lain lagi? Nggak ada. Mas Padahal, di mana suami saya? Di mana? Ya, jadi Mas Tursi tadi bilang kalau ternyata Angga ini selama ini tinggal di tempatnya Anggi. Apa? Itu kakaknya. Aku bisa di sana kamu nggak sempat pernah nanyain sama aku. Saya udah tanya, tapi nggak ada. Semuanya ngumpetin dong ya. Ya makanya tadi aku sempat nanya juga, kok keluarganya begitu, kenapa? Gak tahu, keluarganya itu jahat sama saya. Iya anaknya Mbak Caca juga di situ. Kok Mas Bagi nggak bilang sama saya kalau anak saya ada di situ? Kita juga bingung kenapa, masa ada orang tua seperti itu, padahal kan pernikahan kalian udah lama juga, 6 tahun. 6 tahun itu lama loh. Ayo Mas, ke tempat Anggi. Ayo Mas. Hah, ke tempatnya Anggi langsung ini? Iya Mas. Mbak tahu tempatnya, rumahnya tahu? Tahu Mas. Ayo Mas. Pas sampai rumahnya Anggi. Itu Mbak, rumahnya Mbak. Ini Mbak, sebelumnya hubungan Mbak sama Anggi baik ya? Ya gitu kan keluarganya sama saya tuh pada ngejauhin saya sama Angga, nggak Sengaja mereka suka. menjauh ini berarti? Iya, dia ngumpetin Angga Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Anggi. Iya benar Mas. Ibu Anggi bisa bicara sebentar sama Lia ini. Lia, ngapain kamu kesini? Kamu bawa siapa ini? Bawa teman banyak. Mbak, Mbak Angga mana Mbak? Tolong, Mas, Mbak. dimatiin Mas. Mbak. Gak usah pakai kamera Mas. Mbak Angga mana? Bikin Mbak? malu nih Mas. Kamu mau malu aku? Hah? Enggak, Udah Mbak. pergi Angga sana. mana Mbak? Mbak Angga mana? Saya butuh Mas Angga. Kita mau tanya baik-baik, emang itu ada masalah sama dia? Dia itu istri nggak tahu tukang bohong. Dia suka fitnah suaminya. Enggak Mas. Emang bohong apa Ibu? Emang bohong apa Ibu tadi? Suaminya Mas. Masya Allah. Bikin suaminya? Masa iya Mbak? Enggak bohong, itu fitnah Mbak, fitnah. Asal gitu fitnah. Apaan ini? Fitnah. Lu lagi. Udah deh Lia, lu mendingan sekarang pergi. Lu urusin kehidupan lu sendiri, jangan ganggu anak gua. Udah Mas, pergi aja mendingan. Kasih tahu aja anaknya di mana, Ibu udah selesai gitu aja. Dia cuma pengen ketemu sama anaknya kok. Dia nggak pantas untuk ketemu anak saya. Bukan anaknya. Ibu, kenapa Ibu jahat sama saya sih, Bu? Sekarang mendingan sini dulu. Saya akan bantu Ibu. Saya bantu Ibu. Pikiran lu ya. Bener-bener nggak tahu diri. Lu tuh nggak tahu nggak? Sih, Ibu ini mau kenapa sih? Kalau sampai agak pergi tau nggak? Angga yang jahat, Bu. Mas Angga yang ngutang, Bu. Mas Angga yang ngutang, Bu. Bukan saya, Bu. Dia berusaha berontak, dia berusaha lawan mertuanya, dia keluar dari situ, akhirnya kita bantu di situ. Astagfirullahaladzim. Ibu, jangan Ibu, Ibu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu, astagfirullahaladzim. Ibu, jangan gitu, Ibu, kasihan Ibu. Ibu, jangan Ibu, dari gitu, Ibu, kasihan Ibu. Sudah, Ibu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Ibu, udah. Ibu, udah, ya udah. Ibu, udah, Ibu, astagfirullahaladzim. Kamu nggak pantas jadi mati saya. Kamu nggak pantas jadi penjara. Ibu, astagfirullah, udah, iya. Ibu, ya udah, kalau gitu, udah. Ibu,
Biarin nggak ketemu sama anaknya, ibu. Anaknya ada di sini nggak? Anak kamu nggak ada di sini. Ya terus di mana anaknya? Dia sudah mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Di mana anaknya, ibu? Sudah bersama dengan wanita lain. Kalian mau tahu? Iya, di tolong mana kasih saya tahu tinggal dong. sekarang? Tolong kasih tahu di mana. Anak saya sekarang lebih sering datang ke perempuan lain, alamatnya di Pasar Rebo. Dia Astagfirullahaladzim. sudah mendapatkan kebahagiaannya di sana. Dan Astagfirullahaladzim. dia tidak pantas untuk menjadi istrinya. Ibu, ini kan masih istri saya. Iya. Ini kan masih istri saya. Kenapa dibiarin, ibu? Layak. Dia tidak layak untuk menjadi istri anak saya. Udah ada sekarang saya tidak butuh dengan Ya, semuanya. Pasar Rebonya di mana, Angkat ibu? kamu dari Pasar situ. Rebonya di mana, ibu? Pergi. Ibu, Pasar Rebonya di mana, ibu? Udah, di mana, bentar. Pasar Rebonya, di mana Pasar Rebonya? Udah. Kangen gue sama Caca. Silakan kamu datang ke flyover Pasar Rebo. Di situ ada rumah. Silakan kamu tanya. Udah. Sudah pergi. Pergi kamu dari sini. Siapa ini? Siapa yang Pasar Rebo? Siapa yang Pasar Rebo? Kita nggak tahu di situ. Nah, pas kita cek ke daerah Pasar Rebo, ya kita tanya sama beberapa orang warga di situ. Salah satu warga di situ, ibu-ibu bilang, kalau foto ini saya sering lihat, Mas, berapa minggu yang lalu. Dia pernah main di sini, Om. Pernah Ya, main? ya, Tapi mirip ini, mukanya orang ini orangnya. Iya, benar. Dia Di pernah mana main? di sini. Ini dia di sini. Oh, rumah ini? Masuk ke dalam. Maaf ibu, dia sama anaknya nggak? Iya. Ini bukan anaknya, tuh foto anaknya nggak ada ya? Ini bukan anaknya, Bu? Iya, benar. Benar. Dia bawa anak kecil segini. Ya ibu, berarti benar sama anak kecil ini juga diajak ke sana? Dia pernah dibawa ke situ. Ini ke rumah siapa ibu ya? Rumahnya Bu Yuli. Ibu Yuli, siapa Ibu Yuli ini? Gue tanya klien kita, dia nggak kenal Ibu Yuli. Coba aja Mas tanya ke sana, Ibu Yuli tahu semuanya. Sama dia Mas, pernah di situ. sama Mas Angga ini hubungannya apa? Saya juga nggak ngerti juga ya. Nggak ngerti ya? Ya. Ya, ini Ini masuk, aja ke ya. dalam. Buka aja nggak apa-apa. Oh bukan, nggak apa-apa. Katanya rumahnya di ujung. Kita datengin rumah itu, baru aja mau kita ketok pintunya. Misi. Misi Mbak, maaf kenal sama Mbak Yulia nggak? Oh Mbak Yulia? Yulia? Dasar cewek. Suami saya pulang ke sini kan, Mbak? Selama 9 bulan, suami saya nggak pernah pulang. Ternyata tidur di sini. Mbak jangan alasan deh, Mbak. Suami saya di sini. Iya, maaf. Saya nggak tahu diri, Mbak. Mbak sabar dulu, Mbak Mbak sabar. jangan pura-pura, Mbak. Udah Mbak, sabar dulu. Mbak, Suami gue pulang ke sini kan, Mbak. sabar Selama dulu, Mbak. 9 bulan nggak ketemu. Mbak, kita tanya Saya dulu. ke sini kan, dia Mbak. di dalam kan. Mbak, pelan-pelan. saya nggak- Lia curiga dan yakin banget bahwa Yuli inilah yang selingkuh sama suaminya. Lia beranggapan bahwa suaminya nginep di rumahnya, tinggal di rumahnya sama anaknya. Kan, biar dia jelasin dulu. Dasar cewek nggak tahu diri. Ada apa ini? Dia selingkuh sama suami saya, Mas. Kalian siapa lagi? Ada kamera. Pak, sabar dulu. Ada apa? Sabar dulu, mohon maaf Pak. Bapak ini siapa? Saya suaminya Yuli. Ada apa emangnya? Dia tuh selingkuh sama suami saya. Selama 9 bulan suami saya nggak pulang. Larinya ke sini. Bohong, dia sering ke sini nggak ada Mas. Sebentar. Jangan asal ngomong kayak begitu ya. Kalian datang ke rumah saya, tiba-tiba tuduh istri saya selingkuh. Kayak begini saya nggak suka. Saya nggak mau tahu. Pokoknya ini suami istri Iya, saya lagi kamera. sama dia. Ya Pak, Dia apa? ya sabar dulu Mas. Mas, sabar dulu Mas. Mas sabar dulu ya. Yuli, jelaskan. Ada apa ini? Ibu, Mas Angga kan pernah ke sini, dia konsultasi tentang pernikahannya, dia bilang ke saya. Terus Dan saya membantu Mas Angga untuk menggulirkan masalah rumah tangganya. Jadi Mas Angga pernah datang ke sini, betul Mbak? Iya, betul. Dia cuma masalah konsultasi. Iya, cuma aja. Enggak bohong. Bohong itu semua. Mbak, Bohong nggak, saya nggak percaya dia tuh selingkuh. Mbak sebentar Mbak. Datang ke sini. Mbak sebentar Kamu benar? Mbak. Sudah 9 bulan nggak pulang dia ke sini, tahu nggak Mas? Benar, jangan sembarang nuduh ya. Ingat, gitu. kamu jangan sembarang nuduh.
Mbak ini sebenarnya ada apa nih? Coba jelasin. Mas Angga katanya datang ke sini sama anaknya, betul? Ya betul. Iya, dan Mas juga tahu. Mas tahu nggak sebagai suaminya kalau yang namanya Angga datang ke sini? Saya tahu. Tahu. Iya. Iya. Nah, berarti Mas Angga datang ke sini terus ngapain? Dia cuma curhat tentang pernikahannya aja mas. Tuh, Iya. Mbak. Dia cuma cerita masalah pernikahannya. Bohong Iya kan? itu mas, pura-pura Loh. dia mas. Ini kan ada suaminya, Mbak. Saya juga tahu mbak. Udah jelaskan. Istri saya belum jelaskan semuanya. Sekarang udah silakan tinggalkan rumah saya. Iya, sebentar Pak, sebentar, sabar, sebentar aja. Nanti kita pasti akan pergi. Saya cuma mau nanya. Dia tanya masalah rumah tangganya. Memang kenapa dengan rumah tangganya, Mbak? Saya tidak bisa menceritakan tentang curhatannya mas Angga. Karena itu etika kerjaan saya dan etika pertemanan saya. Loh, emang nggak bisa cerita sama sekali? Ini kan istrinya mbak. Iya, tapi saya nggak bisa menceritakan curhatan ini. Oke, sekarang udah semua jelas. Ya. Kita ngomong. Iya, sebentar Pak. Dan, Mas, mbak, Mas, langsung aja. Mbak tahu nggak kalau Mas Angga? Iya, sebentar Pak. Mbak tahu nggak kalau Mas Angga ini nggak pernah pulang ke rumah? Tahu. Saya tahu tentang semuanya curhatan mas Nah, Angga. terus kan dia tinggal di mana kalau dia nggak pernah pulang ke rumah? Oh, gini aja Mbak Bayulit Amalia, kamu datang aja ke Damar. Damar itu temennya mas. Jadi dia selama ini tinggalnya di Damar, Pak. Tempatnya Damar. Ya, nanti langsung aja ke rumahnya Damar. Mbak tahu Damar? Mbak tahu kan? Oh iya tahu Tahu saya. alamatnya? Yaudah kalau gitu Tahu Mbak, di makasih sana, Mbak ya. Mbak. Kan Ya, sama-sama. makasih Mas ya. Kan ada- Nanti aku anterin ya ke tempatnya Damar. Dan aku juga kasih tahu tadi Feli ternyata harus dadakan pergi karena ada suatu hal yang penting. Apa Mbak coba dikit ya? ngeliatin gitu. Hah? Tahu nih. Di situ waktu kita mau turun nanya sesuatu, orang-orang di masyarakat sekitar situ ngeliatin kita semuanya. Kayak nggak suka ngeliat datangan kita. Dong, pergi dia biar pergi. Kayak tempat ngeri juga nih daerah. Tapi kayak mereka kayak nggak suka gitu deh ngeliat kita. Iya kayak kita gitu. Itu ada yang orang di kiri ya? Hah? Di kiri lihat nih. Takutnya ini kenapa akhirnya kita atur strategi. Ya, gue untuk turun tanpa menggunakan kamera. Gue cuma buat click on di situ dan gue bilang kalau gue minta bantuan gue akan teriak dan tolong datang. Ya, gue tunggu sini ya. Ya, coba tolongin ya, kameramen tolong jagain ya bentar ya. Oke mas. Iya. Aduh. Coba nanya Pak. Gimana ya mas ya? Kenal yang namanya. Saya takut ya kenapa-napa sama mas Bapak Mandala. kenapa ya? Soalnya di sini rawan Enggak, banget. saya ada urusan terus. Ada yang ngintai lagi. Jadi ada yang mau dibicarakan sama Sedamar. Ya, ini ada hubungannya sama kawannya namanya Angga. Iya. Kayaknya ini ada kamera ini, ada apa kan ini kamera ini? Ini sekitar sini Maksudnya sih, apa ini? Bapak ini bawa kamera di sini. Enggak, kita gini Bang, kita itu kan dari Antv. Iya. Ya, kita itu pengen bantuin yang namanya. Udah begini aja, Bapak saya anterin aja ke Bapak Damarnya aja langsung. Oh, ada pada mana? Oh, iya, silakan aja langsung. Itu siapa Ayo, Pak. sih? Jadi gue diajak sama dia masuk ke tempat markasnya mereka. Angga saya teman saya. Emang kenapa? Pernah ketemu sama Sedamar ya? Waktu kemarin 3 hari lalu nggak salah dia pernah kesini minta tolong perlindungan sama saya. Emang kenapa? Mas? Dan karena kemarin dikejar-kejar sama orang pernah diutang. Emang kenapa? Enggak, Angga ini kan gini Mas. Dia tuh nggak pernah pulang ke rumah. Pasti balik dia. Udah kurang lebih 9 bulan. Nah istrinya nyariin. Sekarang ada di mobil istrinya ini. Siapa Pak? Istrinya Angga. Siapa namanya Pak? Namanya Lia. Ya. Saya tidak percaya. Hah? Nggak percaya? Iya. Ada Saya di panggil sini. ya? Boleh nih ya? Saya panggil Enggak, di sini. saya saja yang panggil Pak. Ya sebentar Pak, saya panggil Pak Kalau ya. perlu bawa ke sini Pak ya. Iya ya. Pengen pembuktian bahwa istrinya Angga ada di sini, makanya gue coba jemput klien kita Lia. Mas gak kenapa-napa kan mas? Enggak, mereka cuma nggak ingin aku pakai kamera aja. Terus kata dia apa mas? Jadi gini, dia pengen bukti kalau emang Mbak ada, kalau emang kita mau nolongin Angga,
tunjukin istrinya. Makanya ini aku mau ajakin Mbak ke sana. Iya mas, yuk. Saya juga biar tahu jelas mas. Iya, oke. Saya bingung nih. Yaudah kalau gitu, kameramen tolong Candid ya. Yuk, kita. Akhirnya gua ajak istrinya ketemu sama Mas Damar. Mas, saya bingung. Di mana informasi suami saya, si Anggrangga? Saya udah nyari kemana-mana, nggak ketemu mas. Mas terakhir kan katanya deket sama Mas Damar. Benar. Iya. Itu cuman minta perlindungan sama saya saja. Minta perlindungan. Iya, karena dia itu ada data yang pernah dipakai orang lain. Iya. Tapi dia tidak cerita orang itu siapa, sampai-sampai dia dikejar-kejar sama penagih utang judi online. Iya, tapi gimana Jadi mas? selama ini dia sembunyi-sembunyi aja. Sembunyi-sembunyi saja. Berarti pernah nginep di sini juga? Nginap itu pas 3 hari lalu terakhir. 3 hari yang lalu di Iya, sini. benar. Sama anaknya nggak, Caca? Iya, gimana? Kalau Mana anaknya saya gimana, tidak Mas? lihat. Anaknya sama sekali saya tidak lihat. Nggak Mas. lihat? Tidak Terus lihat. kemana anaknya? Tolongin, suami saya kemana? Soalnya dia bawa anak saya nggak ketemu kemana-mana, nyari-cari mas. Mas, ayo dong kasih tahu di mana. Mas, tolongin. Tahu di mana, Mas? Saya minta tolong di mana mas? Oke. Saya akan kasih tahu alamat pamannya. Dan Pamannya? saya pernah ngantar dia sekali di situ. Pas 2 hari lalu saya ngantar dia ke tempat pamannya, Di mana? Om Burhan. Burhan. Iya, benar. Om Burhan. Kamu tahu? Om Burhan kamu tahu? Iya, saya kenal. Mbak tahu alamatnya? Iya mas, saya tahu. Pas kita mau pamitan sama Damar, tiba-tiba Ngapain itu? anak buahnya Damar ini ngelihat tim kita. Kameramen yang Candy tadi itu ketahuan kalau dia bawa kamera. Pergi enggak? Mas, apaan sih? Mas, udah mas. Suasana jadi kacau, jadi chaos di situ. Akhirnya kita ambil inisiatif, kita mengalah aja. Kita mengalah, kita lari masuk ke dalam mobil dan kemudian kita menuju ke tempat namanya Om Burhan. Ayo bulan Ayo, aja. ayo cepet itu. Kasar banget Masyarakat gitu. di sini, aduh. Ayo Sini serang, preman ayo. semua ya Allah. Mas, ayo kita ke Bintaro aja langsung ke tempat pamannya Ayo, mas. yang penting kita pergi dulu dari sini, bahaya nih. Sampai rumahnya Om Burhan. Pas kita mau menuju ke rumahnya, lagi sampai di teras, kita ngelihat ada sepatu seorang anak perempuan. Mana rumahnya? Ini mas, ini rumahnya. Senang Caca mas. Hah? Ini senang Caca mas. Oh berarti Caca di sini dong? Iya. Assalamualaikum. Sebentar. Pak Burhan. Mas Burhan. Mbak. Iya, Pak, ini Mana Rangga? ini lihat yang ketemu sama Mana Mas anaknya sama Rangga suaminya, sama Pak. Caca? Tadi barusan ada suara anak kecil, Pak. Iya. Kalau Aca ada di sini. Hah? Rangga? Caca ada di sini. Saya Bisa butuh Mas ketemu? Rangga, saya butuh Mas Rangga. Pas gue desak Mbak Lian tuh ketemu sama anaknya, dia malah di situ dengan tegas menolak untuk ketemu anaknya. Tolong dong Mas. Loh Mbak, ini kan Gimana? ada Mas anaknya di Rangga? sini. Udah Mbak ketemu sama anaknya dulu aja, kan lebih penting ini anaknya. Enggak, saya udah gak peduli. Ya saya butuhnya sama Mas Rangga. Mana Mas Rangga? Ah, tolong di mana Mas Rangga? Saya Astagfirullahaladzim. butuh ketemu dia. Dia lagi. Dan ada ibunya Angga di situ Bu dengan marah-marah sama Lian. Udah kapok-kapoknya kamu ya. Sebentar. Kamu selalu bikin aja pusing. Loh, ibu kan ada di sini lah. Ibu ini biarin dia ketemu sama anaknya dulu dong, kasihan dong. Mbak mau ketemu sama anaknya Iya, kan? Mas. Bohong. Mas Kak. Rangga. Bohong. Dengerin. Mas Rangga. Apa kamu lupa kalau Rangga itu pernah curang sama teman kamu yang namanya Yuli?
Udah, sekarang kamu mendingan pergi. Kamu perempuan tidak bersama. Tidak, kamu pergi. Kamu Mbak, itu suara Caca, itu suara Caca. Udah, aku udah gak peduli sama Caca. Udah Mas, saya nggak peduli. Saya mau ketemu Mas Rangga. Saya bilang juga apa? Udah, Ibu. Ini hanya formalitas. Udah, Ibu ngapain sih ikut campur, Ibu? Bohong dia. Ibu ngapain ikut campur sih? Ini rumah tangga saya. Mbak nggak usah ikut campur. Dia mau menikah sendiri sama suaminya. Ini urusan anak saya. Rangga itu anak saya dan anak istri saya. Jadi saya punya hak untuk anak saya. Loh, Mbak ini nggak mau ketemu sama Caca. Ini satu bukti, Mas. Saya mau ketemu sama Dia Rangga. hanya formalitas untuk Udah, anak Ibu, sama nggak usah anaknya. ikut campur. Kamu yang diam. Ini rumah saya. Sudah cukup. Kalian semua dikelabui sama perempuan ini. Pak Lia ngedesak dia ngedesak di mana Angga, akhirnya tunjukin di mana keadaannya. Di mana Rangga? Di mana, Bu? Dia. Rangga ada di musola. Tuh lagi sholat. Sana kamu tahu. Iya, Mas Rangga. Itu perempuan akan menghalalkan segala caranya untuk mendapatkan apa yang dia mau, Mas. Pengen apa? Dia pengen apa, Ibu? Tanya sendiri sama perempuan itu apa yang dia mau. Astagfirullahaladzim. Sudah kalian pergi semuanya, pergi. Ayo, Teh. Lia ini sebelum ke musola, dia ke mobil. Bapak ke mobil, Mbak? Iya, Mas. Saya mau ngambil tas dulu ya, Mas. Dia ambil tasnya, dia ambil sesuatu dalam mobil itu, dan kemudian dia lari nyamperin ke musola. Mas. Mas Angga. Mas, tolong tanda tangan dong, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini buat rumah kan? Iya. Nggak mau. Ternyata Lia ini tujuannya mencari Angga bukan untuk ketemu sama anaknya, bukan karena rindu dan sayang sama anaknya, bukan, tapi karena masalah hutang. Itu hutang-hutang kamu. Itu hutang-hutang kamu. Ngapain? Aku yang harus bayar, ya? Itu rumah hasil kerja keras aku selama ini. Ya. Dan aku harus nutupin hutang yang kamu itu bekas judi kamu, bekas togel kamu. Nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Itu hutang-hutang kamu, ya. Kamu istighfar. Enggak, Mas. Tolong, Mas. Tanda tangan, Mas. Sertifikat rumah ini cepat, Mas. Kamu inget nggak? Caca itu ketakutan. Ya. Aku minta maaf. Karena aku bawa Caca, aku pengen hidup aku tuh baik sama Caca. Ya makanya itu, Mas. Aku tuh, kamu pikir dong. Gimana mau lunas kalau nggak tanda tangan surat rumah ini, Mas? Gimana cepat, Mas? Nanti ditagih hutangnya gimana? Mas. Mas, tolong, Mas. Cepetan, Mas. Tanda tangan, Mas. Iya. Saya mohon. Allah murka sama kamu dia. Mas, nih nggak mau tahu pokoknya Mas tanda tangan. Biar Mas nggak dikejar-kejar sama utang, Mas. Saya mohon. Istighfar, istighfar. Saya mohon, Mas. 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 Gimana ini supaya bayar hutangnya lunas? Gimana ini, Mas? Suami saya nggak mau tanda tangan. Saya butuh tanda tangan dia, Mas. Kalau dari awal Mbak niatnya nggak baik, segala sesuatu hasilnya juga pasti nggak baik. Mbak bohong kan sama kita semuanya. Mbak bukan nyariin anaknya Mbak kan. Mbak cuma pengen utang-utangnya Mbak lunas kan dengan jual rumah itu. Mas, gimana ini, Mas? Suami saya nggak mau tanda tangan, Mas Mandala. Tolongin saya, Mas. Kalau nggak tanda tangan surat rumah ini, gimana mau bayar hutang, Mas? Gimana, Mas? Tolongin saya. Saya butuh tanda tangan suami saya, Mas. Saya butuh, Mas, biar hutang-hutangnya lunas. Biar nggak dikejar-kejar. Kalaupun utang ini lunas, saya yakin banget Mbak pasti akan berutang lagi. Mbak akan main judi lagi, ya, Mbak akan dicari-cari debt collector lagi,
dan Mbak akan kebingungan untuk bayar utang lagi. Jadi ini udah kebiasaan buruk, Mbak. Dan bukan saya nolong, saya nggak bisa apa-apa, dan itu bukan tugas saya. Tugas saya udah selesai, nemuin Mbak sama suaminya Mbak, sama anaknya Mbak. Tapi sayangnya Mbak nggak pernah mau kan ketemu sama anaknya Mbak. Ya kan Mbak nggak sayang kan sama anaknya. Iya Mas, saya tahu saya salah Mas, saya tahu. Cuman saya nggak mau Mas, nanti suami saya sama anak saya kabur-kaburan ditagih Mas. Selesaikan semuanya secara internal keluarga. Saya nggak punya daya dan nggak punya upaya untuk menyelesaikan itu masalah keluarga. Istighfar. Ya, coba intervensi diri. Mudah-mudahan Mbak sadar dengan semua kesalahan yang Mbak lakukan. Ya, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu dimulai dari niat. Kalau dari awal kita niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Ya, penyesalan selalu datangnya belakangan. Karena itu sebelum kita mengalami penyesalan, lebih baik banyak istighfar. Ya, banyak mendekatkan diri sama Allah. Jangan cuma materi dan menghalalkan segala cara. Anggap ini sebuah pelajaran. Yakin, bahwa setiap pelajaran pasti ada hikmah.